itu. Hargailah tantanganku. Hiat! Ilmu pedang Kakang sangat hebat. Di Kadipaten Kudus ini, para senopatinya tidak ada yang memiliki ilmu sehebat Kakang. Tidak juga, Diajeng. Sebab tempo hari aku dikalahkan dengan mudah oleh seorang pengemis tua. Sebaiknya temui dia. Sebab jika sampai Wiratsangka berhadapan dengan Dewi Sekar Arum, persoalannya akan semakin rumit dan sulit. Aku tidak takut. Grandong! Gundala Seta itu sulit untuk dilawan. Aku tidak takut. Jangan bodoh. Kalau ada Gundala Seta, rencana besar kita untuk menghancurkan Kesultanan Mataram akan berantakan. Di awal episode ini, kita menuju pada Mak Lampir yang telah menghidupkan kembali Grandong yang hancur akibat terkena hantaman ajian dahsyat milik Gundala Seta. Si Lampir itu pun melarang keras Grandong untuk menghadapi Gundala Seta lagi, sebab penyamarannya pasti akan ketahuan. Tidak hanya Gundala Seta, namun orang-orang sakti yang lainnya seperti pengemis tangan seribu, Nyai Parwati, Ki Bagaspati, dan yang lainnya, semuanya harus dihindari oleh Grandong. Selanjutnya, si Grandong itu pun kemudian segera menyamar kembali sebagai Ki Wanakerta, lalu pergi menuju Kadipaten Kudus untuk melanjutkan misi jeleknya, yaitu mengadu domba antara Kadipaten Kudus dengan Kadipaten Rembang. Kini kita menuju pada tempat pertarungan, di mana pada saat itu tampak Arya Sekipu yang telah terluka parah akibat dibokong oleh Grandong dan juga terkena hantaman pedang naga wiru Wiratsangka. Gundala Seta yang masih berada di tempat itu pun kemudian segera menghampiri bekas muridnya tersebut. Aku murid durhaka, Guru. Aku sudah melakukan kesalahan berat. Maafkan kesalahanku, Guru. Kau sudah menolong Citrasena. Jadi, aku maafkan kesalahan. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Guru, gadis yang di sana itu murid Paman Widura, pengemis tangan seribu. Aku mohon, tolonglah jiwanya, Guru. Legakan hatimu. Aku akan coba menolongnya. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya Arya Sekipu, murid murtad Gundala Seta yang menjadi buronan setelah mencuri kitab tengkorak emas itu pun tewas di pangkuan gurunya setelah ia meminta maaf atas kesalahan masa lalunya. Dan sebelumnya memang ia telah bertaubat dan membela kebenaran setelah pengemis tangan seribu pernah memperingatkan dirinya. Gundala Seta dan Sekar Arum pun kemudian menguburkan mayat Arya Sekipu dengan layak. Gadis itu merasa berterima kasih kepada Arya Sekipu karena telah menyelamatkan jiwanya yang hendak dihabisi oleh Ki Wanakerta. Gundala Seta pun kemudian mengatakan bahwa ia akan pulang ke Pulau Nusa Laut, sedangkan Sekar Arum sendiri akan melanjutkan pencarian Raden Permadi karena ia telah berjanji akan melakukannya. Aku lihat kau menggunakan jurus ilmu silat Raja Wali berbulu emas.
juga menggunakan jurus tongkat pengemis tangan 1000. Aku mendapat petunjuk dari pelayan Bukit Raja Wali dan beberapa jurus tongkat pemukul ular dari pengemis tangan 1000. Kau termasuk orang yang sangat beruntung. Mendapatkan 2 jenis ilmu silat tahap tinggi. Adi Wiratangga, tunggu! Kakang Wanakerta, syukurlah Kakang selamat. Si Gundala Seta tidak mungkin sanggup membunuhku. Ya. Adi, bagaimana kau bisa lepas dari tangan Gundala Seta? Sebenarnya aku sudah siap untuk mati, tapi orang tua itu sengaja melepaskanku. Raden Permadi atau Wiratsangka itu pun menceritakan bahwa Gundala Seta melepaskannya setelah ia mengaku bahwa ia adalah murid Ki Bagaspati dari Argablah. Kini pemuda itu pun telah sampai di kediamannya dengan ditemani oleh Darmini kekasihnya. Ia pun merasa terhina dan sakit hati karena telah dapat dikalahkan dengan mudah oleh Gundala Seta. Bahkan pedang Nagawiru andalannya sama sekali tidak berarti di hadapan penguasa Pulau Nusa Laut tersebut. Darmini pun tampak berusaha menenangkan Wiratsangka agar tidak terlalu memikirkan sakit hatinya kepada Gundala Seta. Di sisi lain, tampak Tirta dan Citrasena yang sedang berseteru. Putri Gundala Seta itu tampak masih kurang percaya kepada Tirta, sebab ia takut kalau kekasihnya itu akan berpaling kepada wanita lainnya. Namun kemudian janji setia Tirta membuat Citrasena menjadi tenang dan senang. Mereka berdua akhirnya kembali berdamai dan saling percaya satu sama lain. Di malam itu tampak Mak Lampir yang kembali berbuat ulah, di mana ia tampak membangunkan mayat-mayat kuburan untuk mengacau Kadipaten Rembang. Kacau. Di mana-mana terjadi pertempuran antara pasukan Kadipaten Kudus dan Kadipaten Rembang. Rakyat yang jadi korban. Sebenarnya ada persoalan apa sehingga kedua kadipaten itu saling bermusuhan? Aku dengar Raden Sutejo dibunuh oleh Dewi Sekar Arum. Wah, gawat. Ada lagi berita yang mengerikan. Apa itu? Gerombolan mayat hidup membunuh dan membakar rumah-rumah penduduk. Sedangkan rakyat Kadipaten Kudus tidak diganggu sama sekali. Kini kita menuju pada Kadipaten Rembang, di mana pada saat itu sang adipati sedang didatangi oleh Kiai Jabat dan Kiai Ageng Jembar Jemantoro. Mereka membahas tentang gerombolan mayat hidup yang akhir-akhir ini sering menteror rakyat Kadipaten Rembang di malam hari. Banyak rakyat yang sudah menjadi korbannya. Namun yang membuat sang adipati heran adalah mengapa mayat-mayat hidup itu hanya menyerang Kadipaten Rembang saja, sedangkan Kadipaten Kudus tetap aman. Kiai Jemantoro pun mengatakan bahwa para prajurit tidak akan mampu menghadapi makhluk-makhluk jahat tersebut. Oleh karena itu, permasalahan setan pemakan manusia dan pasukan mayat hidup itu akan diselesaikan oleh para kiai dan para pendekar golongan putih. Di malam itu, tampak Mak Lampir yang kembali membangunkan mayat-mayat di perkuburan. Nenek setan itu pun tampak senang karena dalam waktu yang singkat di sekelilingnya sudah dipenuhi pasukan mayat hidup. Si Lampir pun mengatakan bahwa
tugas pasukan mayat tersebut di malam itu adalah menghancurkan desa Banyu Urip. Sementara itu, di balik semak-semak tampak Kalagondang yang sedang mengintai sepak terjang si lampir itu sejak tadi. Hancurkan desa itu, semua orang-orangnya tanpa kecuali. Itulah yang saya lihat, Kiai. Rupanya Mak Lampir yang menjadi dalang semua kerusuhan ini. Tindakan Mak Lampir harus segera dihentikan. Kalau tidak, Kaula Kadipaten Rembang akan bisa rusak binasa. Kita harus ke Banyu Urip dulu untuk menolong rakyat dari keganasan gerombolan mayat hidup. Setelah itu, baru kita cari tempat persembunyian Mak Lampir. Iya. Setan! Ada setan! Di malam itu, tampak para penduduk desa Banyu Urip dihebohkan dengan munculnya pasukan mayat hidup. Orang-orang kampung pun langsung bergerak cepat menghadang gerombolan mayat hidup itu. Mereka dipimpin oleh 2 orang pendekar yang tampaknya berilmu cukup tinggi. Kedua pendekar itu pun menyuruh para penduduk untuk menyalakan obor, sebab menurut mereka setan takut dengan api. Ketika pasukan mayat itu semakin mendekat, maka salah satu dari 2 pendekar tersebut pun segera menyerangnya. Hal yang cukup mengejutkan pun terjadi, sebab para mayat hidup itu pun langsung segar kembali ketika Momong Murka datang. Kini para penduduk pun dapat dihabisi oleh setan pemakan manusia yang dirasuki arwah roh Momong Murka tersebut. Bahkan pendekar andalan mereka pun dapat dikalahkan dengan hanya 1 kali gebrakan saja. Pendekar yang satunya pun tidak jauh berbeda, sebab ia juga dapat ditundukkan oleh Momong Murka yang kini telah menguasai sepenuhnya tubuh Arya Soma. Kau tidak apa-apa, Kisana? Alhamdulillah, saya selamat. Hari gini mau membunuh Kalagondang. Kalagondang! Ya, Momong Murka langsung hancur menjadi tanah ketika Kiai Jamas, Kiai Ageng Sebayu dan Kalagondang menyerangnya secara bergantian. Ketiganya pun tampak cukup terkejut melihat tubuh Momong Murka tidak berbentuk lagi. Namun mereka pun masih was-was, sebab biasanya makhluk seperti Momong Murka itu sulit sekali untuk ditaklukkan, bahkan mungkin bisa bangkit kembali jika ia sudah tewas. Pasir-pasir tersebut pun mendadak seperti tertiup angin yang sangat kencang
lalu menghilang dari pandangan. Kalagondang, Kiai Jamas dan Ki Ageng Sebayu pun hanya bisa memandanginya saja dengan rasa penasaran yang cukup dalam tentang apa yang akan terjadi terhadap pasir akibat hancurnya tubuh Momong Murka tersebut. Momong Murka? Rendahlah! Bagus, Momong Murka. Aku akan memikirkan cara untuk membunuh musuh-musuh kita. Benar-benar gila, enak sekali golongan hitam. Jika mati, bahkan tubuhnya sudah hancur berantakan pun tetap dapat dibangkitkan kembali dengan ilmu rawa rontek ataupun ilmu pancasona. Di hari itu, tanpa Ayulan Dari yang baru saja keluar dari sebuah kedai makan di wilayah Kadipaten Kudus. Namun ia kini diikuti oleh 2 orang lelaki yang tampaknya adalah para prajurit Kadipaten Kudus. Kedua orang itu pun mengikuti Ayu secara diam-diam agar tidak dicurigai oleh Putri Temenggung Martoloyo tersebut. Entah apa tujuan mereka mengikuti Ayu, yang jelas sepertinya bukanlah bertujuan baik. Lagi pula mereka adalah anak buah Ki Wanakerta yang sangat jahat itu. Salah satu dari keduanya pun kemudian mengajak kawannya untuk segera melapor kepada Ki Wanakerta tentang keberadaan Ayulan Dari. Namun yang satunya lagi tidak menyetujuinya sebab ia menginginkan gadis tersebut. Orang itu pun kemudian mengajak kawannya untuk mencegat Ayulan Dari ketika telah memasuki kawasan hutan. Sedangkan Ayulan Dari sendiri kini telah merasakan kalau ada orang yang mengikutinya. Aku ingin tahu apa yang mereka inginkan. Mana gadis itu? Tadi kesini. Kau yakin? Iya. Kalau begitu kita cari. Ayo. Kemana perginya gadis itu? Mustahil kalau dia bisa menghilang begitu saja. Aku rasa dia bukan gadis sembarangan. Lebih baik kita kembali dan melapor pada Ki Wanakerta. Tidak, Sena, tidak. Aku masih penasaran. Bagaimanapun juga, kita harus mencari gadis itu sampai ketemu. Hei! Kamu pasti mata-mata yang dikirim oleh Adipati Rembang untuk menyelidiki kekuatan kami, bukan? Makanya kau harus kami tangkap dan juga dihukum. Jangan menolak. Kau mau menangkapku? Kau mau bersenang-senang? Baik. Dengan mudahnya Ayulan Dari menghajar anak buah Ki Wanakerta tersebut. Kini ia pun bangkit kembali dan berniat untuk membunuh Putri Temenggung Martoloyo tersebut. Namun Ayu bukanlah lawan tandingnya, sehingga gadis itu dengan cukup mudah mengalahkan orang jahat tersebut. Kini kawannya yang dipanggil Jayasena itu pun juga mulai menyerang Ayulan Dari. Namun kemampuannya tidak jauh berbeda dengan kawannya yang pertama. Ia hanya bisa bertahan beberapa jurus saja. Lalu pada jurus-jurus berikutnya ia sudah keteteran sendiri dan langsung terlempar karena serangan hebat Ayulan Dari. Kawan Jayasena itu pun kemudian mengeluarkan ilmu kesaktiannya untuk menyerang Ayu. Namun dengan mudah Ayu menepisnya. Bahkan kemudian serangan balasan Ayulan Dari membuat orang itu menjadi kelabakan sendiri. Ia sepertinya tidak sanggup lagi menahan serangan Putri Temenggung Martoloyo tersebut yang cukup dahsyat, hingga kemudian ia harus tewas di tangan murid Gendowor itu.
Memang pantas orang-orang jahat seperti mereka harus diberi pelajaran, bahkan disingkirkan dari dunia persilatan. Kakang, kenapa kau bunuh saudaraku? Tanyakan saja pada saudaramu, untuk apa aku membunuhnya? Kurang ajar. Siapa kau? Kenapa ikut campur urusan kami? aku Wiratsangka, senopati muda Kadipaten Kudus. Yang mau kau itu adalah perwira bawahanku. Heran, sudah 2 kali aku bertemu dengan orang ini. Dia seperti ada di mana-mana. Aneh, aku seperti pernah mengenal gadis ini. Tapi di mana? Mereka berdua pun tampak sama-sama diam dan berbicara di dalam hati, mempertanyakan lawan masing-masing. Wiratsangka pun kemudian mengatakan bahwa Ayu Landari telah membunuh dan melukai salah seorang perwira bawahannya. Ia pun mengatakan bahwa ia harus tetap menangkap gadis tersebut atas tindakannya yang berani mencelakai perwira untuk diadili di Kadipaten Kudus. Ayu Landari pun tampak marah mendengar kata-kata Wiratsangka. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya dirinya lah yang harus menyeret orang-orang itu dan juga Wiratsangka serta gerombolan perusuhnya untuk diadili, sebab mereka telah mengganggu wilayah Kadipaten Rembang. Senopati abal-abal Kadipaten Kudus itu pun merasa tidak terima disebut sebagai gerombolan perusuh oleh Wulandari, sehingga kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Orang ini panas sekali. Pedangnya juga mengeluarkan hawa dingin. Aku harus hati-hati. Ilmu pedang yang tersohor itu rupanya tidak seberapa. Jelas saja Ayu Landari langsung kalah jika harus berbenturan dengan pedang naga Wiru Wiratsangka. Kini Senopati Kudus itu pun menolong salah seorang anak buahnya yang masih hidup setelah kepergian Wulandari yang diselamatkan oleh seseorang. Sedangkan yang satunya lagi sudah tewas di tangan Ayu. 3 hari kemudian di Padepokan Kiai Ageng Jembar Jemantoro tampak Ayu Landari yang masih tergeletak pingsan. Lalu secara perlahan gadis itu pun bergerak seakan ia sedang tidur seperti biasanya. Selanjutnya Ayu pun mulai membuka kelopak matanya, pertanda ia sudah mulai siuman. Namun ia merasa seperti baru saja bangun tidur beberapa saat. Alhamdulillah, Den Ayu sudah sadar. Guru, di mana aku? Ini rumah Ki Ageng Jumantoro. Tapi tadi aku sedang bertempur dengan Wiratsangka. Bukan tadi, tapi 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu? Iya. 3 hari 3 malam Den Ayu pingsan. Kala Gondang yang membawa Den Ayu kemari.
Kenapa melamun? Ada apa? Aku prihatin dengan permusuhan antara Kadipaten Kudus dan Kadipaten Rembang. Mau bagaimana lagi? Aku ingin Kadipaten Rembang digempur habis-habisan sekaligus. Jangan hanya membuat kekacauan seperti perbuatan perampok. Itu bertentangan dengan hati nuraniku. Ternyata Wiratsangka masih memiliki hati nurani. Ia merasa kasihan kepada rakyat kecil yang menjadi korban keganasan pasukan Kadipaten Kudus. Ya, bagaimana tidak? Sebab sebenarnya ia adalah putra petinggi Kadipaten Pasuruan yang pastinya berilmu dan juga berpendidikan, sehingga paling tidak ia mengenal tentang perilaku baik serta nilai-nilai luhur tentang kemanusiaan. Lagi pula, selama berada di Padepokan Argabelah, gurunya Ki Bagaspati juga selalu mengajarkan tentang kebaikan kepada dirinya. Kini yang diinginkan oleh Wiratsangka adalah perang secara terbuka yang melibatkan pasukan kedua belah pihak tanpa mencampur tangankan rakyat kecil yang selalu menderita. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa Adipati Kudus tidak setuju dengan usulnya itu untuk melakukan perang terbuka. Selanjutnya, Wiratsangka pun segera pergi menuju pada kediaman Senopati Wanakerta yang di saat itu sedang bersama dengan Dewa Petir dan Setan Utara 3. Ki Wanakerta pun mempersilahkan Wiratsangka untuk masuk, lalu ia memperkenalkan pemuda itu dengan Dewa Petir dan Setan Utara. Kenalkan, mereka ini sahabat-sahabatku, Dewa Petir dan Setan Utara. Ayo, jangan sungkan. Ternyata Bukit Argabelah bukan nama kosong. Hari ini aku sangat beruntung dapat berkenalan dengan murid Kinasih, Ki Bagaspati. Adi Wiratsangka, meskipun namaku Setan Utara, tapi aku masih bisa membedakan budi dan sakit hati. Dewa Petir telah merasakan sendiri kehebatan Wiratsangka melalui tenaga dalam yang disalurkan oleh pemuda itu ketika bersalaman tadi. Ki Wanakerta pun kemudian mengatakan bahwa ia sengaja mengundang Wiratsangka ke tempat tersebut untuk diajak berunding. Pemuda itu pun memandang curiga terhadap Dewa Petir dan Setan Utara yang menurutnya bertampang seperti pimpinan gerombolan penjahat ataupun perampok. Melihat ketegangan itu, Ki Wanakerta pun kemudian segera membuka pembicaraan. Ia mengatakan bahwa Ki Bagaspati pasti akan berpihak kepada mereka, sebab muridnya saja ada di pihaknya, sehingga gurunya pastinya akan ikut dengan muridnya. Dewa Petir pun merasa bahwa Ki Wanakerta memang cerdik dan pantas menjadi senopati kepercayaan Adipati Kudus. Wiratsangka pun kemudian mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Rencana kita tetap seperti semula, yaitu menimbulkan kekacauan di mana-mana. Supaya rakyat ketakutan, lalu berbondong-bondong mengungsi. Hal itu akan membuat wibawa Adipati Rembang jatuh di mata rakyatnya. Iya, rencana itu memang busuk. Tapi aku setuju. Aku tidak setuju. Perbuatan seperti itu, kelakuan gerombolan perampok yang hanya membuat rakyat menderita. Jadi? Lebih baik kita serang besar-besaran ke Kadipaten Rembang.
meskipun nyawa taruhannya. Mukti atau mati, itulah sikap seorang kesatria sejati. Untuk mencapai kemenangan, tidak perlu kita terikat tata aturan kesatria yang akan membelenggu kita. Yang penting menang. Kita harus berani menghalalkan segala cara untuk meraih cita-cita tertinggi, yaitu kemenangan. Kalau begitu, aku tidak ikut. Silahkan kalian berjuang sendiri. Kau tidak bisa cuci tangan begitu saja, anak muda. Tunggu. Ya, kini terjadilah pertarungan sengit antara Dewa Petir dan Wiratsangka. Dewa gadungan itu juga tampaknya memang ingin sekali menjajal ilmu murid Ki Bagaspati tersebut, sebab ia penasaran dengan kehebatan Wiratsangka yang selalu digembar-gemborkan. Pertarungan keduanya kini telah berlanjut di halaman rumah Ki Wanakerta, dan Wiratsangka masih bisa mengimbangi serangan-serangan ganas Dewa Petir dari rangkaian ilmu-ilmu petirnya. Merasa mendapatkan lawan yang tangguh, Wiratsangka kemudian segera mencabut pedang pusakanya. Sedangkan Ki Wanakerta dan Setan Utara pun hanya menonton saja pertarungan itu, sebab mereka sendiri juga penasaran siapa yang akan menang. Kini pertarungan pun tampak semakin sengit, karena keduanya telah mengeluarkan ilmu andalan masing-masing. Hai anak muda, rupanya kau punya pedang yang hebat. Coba tahan tongkat. Setan Utara pun tampak terkejut, merasa hawa yang sangat kuat terpancar dari pedang Nagawiro Wiratsangka. Kini pemuda itu menatapnya dengan tajam, lalu menghunuskan pedangnya ke atas, pertanda ia akan mengeluarkan ilmu tertinggi pedang Nagawiro untuk menghadapi lawannya tersebut. Luar biasa. Pedangmu memang hebat. Sudah, cukup. Di antara para sahabat, segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan tali persahabatan. Mari, kita berunding lagi di dalam. Grandong memang licik dan kerjanya sangat halus, sehingga kini Wiratsangka pun dapat kembali ditundukkan olehnya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.